Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Hai guys, seru-seru. Seru ya, baik. Ini udah jam ke-4 lewat. Ada apa tadi yang menarik? Tadi kerjain bahasa Indonesia banyak. Apa? Bikin puisi? Pilihan ganda ada 20, 30, 100 pas pasti. halaman. Serius? Iya, itu Kalian bahasa Indonesia berapa jam? Berapa jam pelajaran? 3 jam. Makanya suruh ngerjain soal segitu banyak. Gak apa-apa, siap-siap buat UAS ya. Kan harus pemanasan, harus dibiasakan dari sekarang gitu ya. Sudah siap untuk sesi kali ini? Siap. Oke. Terima kasih sebelumnya Bu Aul sampaikan ke teman-teman ya karena sudah berkenan hadir di sini hari ini. Nah, pada hari ini kita akan melangsungkan sesi konseling kelompok. Teman-teman di sini sudah tahu apa itu konseling kelompok? Belum. Oke. Karena belum tahu, jadi Bu Al perlu jelaskan dulu. Nah, jadi teman-teman, konseling kelompok itu adalah salah satu layanan dasar di bimbingan dan konseling yang biasanya diberikan guru BK kepada sekelompok siswa. Jadi seperti ini. Jadi dalam penyelesaian masalah itu akan dilakukan dalam dinamika kelompok. Nah, masalah-masalah yang akan teman-teman selesaikan ini nanti yang menyelesaikan adalah teman-teman sendiri. Jadi di sini Bu Aul berperan sebagai fasilitator yang membantu menghubungkan teman-teman, saling memberikan saran, saling memberikan masukan, saling berbagi insight sehingga masalah kita bisa terselesaikan dengan baik begitu. Oke, saya perlu sampaikan juga terkait asas yang dianut di dalam bimbingan dan konseling. Jadi ada 3 asas yang teman-teman harus ingat selalu ya. Asas yang pertama itu kerahasiaan. Jadi segala sesuatu yang ada di sini nanti, percakapan kita, apa yang kita bahas, apa yang kita sampaikan, itu semuanya akan menjadi tanggung jawab kita untuk kerahasiaannya. Jadi usahakan jangan sampai bocor ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada yang namanya asas keterbukaan. Karena tadi kita sama-sama berkomitmen untuk menjaga rahasia ya, maka jangan membatasi diri untuk bercerita. Jadi sampaikan apa yang menurut teman-teman perlu disampaikan, sarankan apa yang menurut teman-teman baik untuk disarankan, dan tanggapi dengan sebaik yang teman-teman mengerti, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan itu hari ini Bu Aul dengan senang hati akan membantu teman-teman sebagai fasilitator dalam kegiatan kali ini. Dan saya mau tanya dulu nih teman-teman, kesini tadi sukarela apa enggak? Iya, sukarela. Oke, sukarela ya. Alhamdulillah, berarti teman-teman sadar kalau ada sesuatu yang perlu diselesaikan dengan gitu teman-teman. Oke, kita juga perlu untuk melakukan sesi kesepakatan untuk waktunya ya. Jadi layanan konseling kelompok ini nanti kita akan terbatas waktu karena Bu Aul juga ada aktivitas lain yang harus diselesaikan dan kalian juga harus ikut pelajaran. Kira-kira 30 menit sudah cukup? Cukup. Oke, cukup ya? Cukup. Terima kasih. Kalau begitu tak kenal maka tak aruf dong. Jangan sayang dulu, bahaya itu. Teman-teman bertiga sudah tahu ya, saya Bu Aul, saya cantik dan humoris bisa dibilang. Thank you. Mungkin Masnya bisa memperkenalkan diri dulu. Saya dari Infotek Sebelah biasa kemudian ya saya termasuk orangnya juga humoris, mudah bergaul, ya bisa dibilang mudah bersosialisasi sama orang lain. Oke, Brian mudah bersosialisasi, mudah bergaul. Kemudian Mbaknya? Perkenalkan, nama saya Divya Kesetiatriana, biasanya dipanggil Divya. Saya orangnya suka ngobrol sama orang-orang, ketemu orang baru, terus ya ngobrol aja. Oke, si paling ngobrol ini Divya ya. Terus Mbaknya? Saya Faiza Prata Ayu. Saya orangnya udah beradaptasi, suka kalau misalnya ke circle ini bisa, kalau ke tempat ini juga bisa. Oke, Faiza mudah join di banyak circle. Oke, jadi temennya banyak ini Faiza ya. Oke, sekarang coba saya tes. Saya Aul, di sebelah kiri saya Brian. Kalau Brian di sebelah kanannya siapa?
Oke. Sekarang Divya di sebelah kirinya siapa? Faiza. Oke. Faiza di sebelah kirinya siapa? Faiza di sebelah kanannya siapa? Divya. Oke. Brian di sebelah kanannya siapa? Wow, Oke. Di sebelah kirinya? kosong. Kosong. Siap. Oke. Sudah saling mengenal ya? Ya. Oke. Terima kasih. Kita bisa lanjut ya. Untuk sesi kali ini layanan konseling kelompok, kira-kira kita akan bahas persoalan apa ya? Mbak Faiza, ada yang mau dibahas mungkin hari ini? Apa? Mungkin kali ini mau bahas tentang tujuan yang akan saya lakukan setelah lulus. Oh iya. Jadi setelah lulus nanti itu saya tuh rencananya tuh ingin kuliah, tetapi saya tuh juga ingin bekerja dulu karena saya juga ingin punya tabungan, Oke. karena kuliah kan juga membutuhkan banyak dana. Oh iya. Oke, jadi ini rencananya Mbak Faiza ini mau kerja dulu sebelum kuliah, gitu ya? Kenapa kok mau kerja dulu sebelum kuliah? Karena kan mungkin karena kondisi ekonomi keluarga, jadi juga tidak ingin memberatkan orang tua. Oke. Ingin mencari uang sendiri penghasilan sendiri. Oh, ini kita lagi ngomong-ngomong soal privilege ya, kalau bahas yang seperti itu. Kalau Divya pengen bahas apa hari ini? Saya masih bingung mau kerja dulu atau kuliah dulu. Kayak kalau lihat orang kuliah nanti pengen kuliah, tapi kalau lihat orang kerja kayak enak banget gak sih kalau kerja, jadi kayak masih ragu-ragu gitu apa yang dipilih. Oh, apa yang diduin masih ragu-ragu. Tapi Divya ada tuntutan nggak dari orang tua? Harus kuliah dulu atau harus kerja dulu gitu, ada nggak? Mereka juga bingung, maksudnya Oke. kayak ada yang bilang kuliah dulu aja, tapi ada yang bilang kayak kerja aja gitu. Oh gitu. Aku juga ikut bingung. Kalau boleh tahu Divya berapa bersaudara? Dua, saya punya adik satu. Oke, punya adik ya. Oke. Kalau Brian pengen bahas apa? Mungkin ya sama seperti Mbak Faiza sama Mbak Divya, tapi mungkin juga agak berbeda. Jadi rencana saya setelah lulus itu ya sama juga. Dan dengan kondisi saat ini tuh mungkin dananya tuh belum mencukupi. Dan mengingat ya sekarang saya masih kelas 11 Ya. dan saya itu kayak mempunyai rencana pengen nyoba-nyoba kerja dulu, Oke. kasual atau partai gitu. Oh, jadi ini kalau Brian ini maunya coba sekarang gitu ya. Jadi nanti udah ada baku loncatan gitu untuk setelah lulus mau gimana gitu ya. Terus kesulitannya apa? Kesulitannya mungkin sampai sekarang ya masih bingung apa yang harus dilakukan supaya ya, keinginan saya itu Tercapai. Oke. Gitu. Ini keinginan Brian sendiri kalau misalnya mau casual sekarang. ya keinginan. Kenapa ini? Agak miskin-miskin gitu ya? Iya nggak? Ya, oke. Dari ketiga yang teman-teman ceritakan tadi, ini sebenarnya secara tidak langsung ketiganya berkesinambungan ya. Ini masalah karir, masalah jangka panjang, sesuatu yang akan datang atau yang akan terjadi di depan gitu ya. Ya sama sih, kita semua nggak ada yang tahu gitu besok itu bakal kayak gimana koreonya Tuhan itu yang dikasih ke kita. Kira-kira mau yang mana dulu yang kita bahas di sesi kali ini? Yang masalahnya siapa? Brian. Oh, Brian ya. Iya, karena Brian tadi tuh bilangnya dia mau sekarang ya. Jadi dia perlu banget dibantu kita sekarang. Oke, Brian. Kamu tadi sudah menyampaikan kalau keinginannya adalah mau mencoba casual dari sekarang sebagai baku loncatan ketika nanti sudah lulus gitu. Kemudian yang mau saya tanyakan di sini, apa yang sudah kamu lakukan untuk mencapai itu tadi, untuk bisa bekerja casual sekarang? Usaha yang sudah saya lakukan itu kayak ya mungkin mencari lowongan pekerjaan atau informasi dari internet gitu. Tapi kan saya ya masih belum mempunyai pengalaman bekerja. Nggak tahu kalau nggak tahu mana yang
kayak kerjanya itu sudah pasti apa gimana Oke. gitu sih. Oke, itu ya masalahnya. Jadi sekarang yang sudah Brian lakukan, Brian sudah berusaha cari di internet, loker-loker, cuma belum bisa memastikan itu bener apa enggak ya, maksudnya sesuai enggak ya, nanti aku bisa benar-benar dipanggil enggak ya, kayak gitu-gitu ya. Oke, karena masalah Brian tadi belum bisa menentukan ya mana yang sesuai atau mana yang kira-kira bener ya, kira-kira sesuai kebutuhan Brian, juga dia yang nggak menipu gitu misalnya ya. Nah, kalau kata Divya, apa yang disarankan Divya buat Brian terkait dengan dia yang cari di portal online tadi, di internet untuk pekerjaannya? Kan portal-portal kayak website atau mungkin situs yang bisa buat cari kerja itu kan banyak. Iya. Nah, terus nggak setiap website itu kan terpercaya gitu. Iya, Kadang betul. itu malah ada website yang bikin kayak ada link phishingnya atau kayak Oh, penipuannya. Jadi kayak ya nggak bisa langsung nyoba mencet sesuatu yang belum tentu bener gitu loh kayak. Jadi kayak oke. harus mungkin website yang akurat terus aman aja gitu. Jadi kalau mau nyari-nyari juga nanti kita kan kayak minim resiko, terus Iya. otomatis kan kayak apa yang kita ingin juga bakalan tercapai. Jadi yang paling penting pertama itu cari website yang benar-benar akurat dulu. Terus habis itu kalau emang sudah menemukan, baru nanti kita bisa nyari di situ. Kira-kira adakah lowongan yang mungkin kita itu kayak berkenan untuk nyoba daftar atau enggak. Oke, terima kasih Divya, bisa diterima ya sama Brian. Oke, kalau Faiza nih, mungkin sebelum masuk kita bahas-bahas soal portal, bahas-bahas soal website yang menyediakan pekerjaan, ada nggak saran buat Brian ini? Harusnya melakukan apa dulu? Mungkin ya udah benar dia udah cari di berbagai portal website karena kan sekarang kan zamannya juga udah canggih. Iya, betul. Terus selain harus cari website dan portal yang akurat, mungkin dia juga bisa tanya ke saudara atau teman-teman dia, mungkin bisa manfaatkan untuk koneksi networking gitu. Oke. Mereka ada sesuatu lowongan atau pekerjaan untuk dia yang bisa sesuai dengan passionnya dia sendiri. Karena kan mereka juga lebih tahu dia baginya apa, gunanya apa gitu. Oke. Sudah cukup dari Faiza? Gimana Brian menanggapi kedua saran ini? Kalau tadi Faiza bilang kalau ada baiknya Brian itu coba tanya sama tetangga-tetangga atau saudara-saudara, barangkali mereka punya lowongan gitu. Kalau kata Divya, pastikan dulu portal atau website yang kamu masukin itu website-website yang terpercaya, jadi kamu juga tidak akan menerima risiko yang tidak begitu. Gimana kamu menanggapi saran mereka? Ya mungkin sarannya ya bagus, nanti mungkin saya coba lagi dengan katanya Mbak Divya tadi, nyari website atau loker-lokeran terpercaya, nanti mungkin ya bisa saya cari lagi mana yang lebih aman, mana yang ini penipuan, mana yang ini bohongan. Buat Kak Mbak Faiza tadi ya mungkin nanti bisa saya tanyakan ke saudara atau teman apa perlu saya, apa bukan saya nyari lawan pekerjaan yang kayak gini, yang tipenya kayak gini, nanti saya coba tanyakan. Oke, Brian sekarang udah ada gambaran belum kira-kira mau tanya ke siapa ini nanti saudaranya? Udah ada belum? Sudah ada. Oke, sudah ada ya. Makasih Faiza sarannya. Oke, kita masuk ke evaluasi sekarang. Sebenarnya sebelum masuk ke job portal, sebelum masuk ke connection, ada satu hal yang perlu Brian siapkan dan ini urgent banget. Apa? Ada yang tahu? CV. Betul? Iya kan? Iya. Sebelum kalian menentukan akan bekerja apa atau memilih pekerjaan yang seperti apa, kalian harus membuat dulu kurikulum vitae. Apa yang sudah kalian lakukan selama ini, kamu orang yang seperti apa, dan seterusnya. Nah, ketika CV ini nanti sudah jadi,
prosesmu untuk masuk ke job portal dan memilih koneksi akan lebih mudah. Tadi kan Brian sudah menyampaikan kalau oh iya kira-kira aku akan tanya sama saudaraku apa kebutuhanku, kemudian apa yang aku pengen, apa yang aku mau, dan dia ada atau tidak. Itu kan lebih mudah kalau disampaikannya dengan CV, betul? Oke, itu yang pertama kali harus dilakukan oleh dia. Mungkin juga bisa menjadi insight ya buat teman-teman ke depan. Dari sekarang, mumpung masih kelas 11, CV itu harus mulai ditulis. Apalagi kalau yang setelah lulus SMK ini berminat langsung bekerja, maka itu penting sekali untuk dikumpulkan dari sekarang. Ngomong-ngomong soal CV nih, teman-teman di sini bertiga sudah pada punya CV? Belum ya. Biasanya kalau kalian membuat CV seperti apa? Itu ada kayak foto, terus Ya. deskripsi kita, Betul. terus ada kayak pengalaman, Ya. skill-skill kita. Nah betul. Sudah pernah lihat bentukan CV ya? Belum nyoba. Belum coba buat. Oke, itu PR teman-teman minggu depan ya. Tapi kali ini Bu Ol pengen coba memperkenalkan CV digital. Tahu nggak? Jadi kalau kita ngomong-ngomong ke apa ya, teknologi baru, sekarang ini banyak banget hal baru, hal yang lebih besar dan menarik dan lebih memudahkan kita gitu dalam melakukan sesuatu. Nah misalnya sama juga CV ini ada CV ini online. Jadi kalau saya boleh bilang ada satu website yang website ini tuh kayak ibaratnya Facebooknya para pencari loker dan para perekrut. Teman-teman tahu apa? Mungkin pernah dengar dia warnanya biru. LinkedIn. Iya betul, LinkedIn. Nah, LinkedIn itu adalah CV online kita. Sekarang kita udah nggak perlu lagi kan kalau misalnya mau ikut rekrutmen, mau ikut sesi cari lowongan kerja, itu kita nggak harus datang ke sebuah pabrik atau ke kantor tertentu atau apa. Sudah banyak sekali teknologi yang menyertakan email untuk kita bisa daftar di situ kayak gitu. Nah, yang saya sebut CV online ini tadi itu LinkedIn, betul. Jadi LinkedIn tadi saya bilang dia itu adalah Facebooknya para pencari kerja dan para perekrut pekerja. Nah, di situ kita bisa sama seperti kita membuat CV secara offline yang tadi ada fotonya, kemudian ada deskripsi dirinya, ada pengalamannya, terus ada skill-skillnya. Sama di LinkedIn juga ada seperti itu, dan itu bisa kita update kapan saja dan semua orang bisa lihat itu. Kita mau belajar itu sama-sama hari ini? Mau? Oke, boleh. Kalau gitu coba Divya bisa kesini lebih rapat lagi, kita belajar sama-sama ya soal CV online. Nah, LinkedIn ini seperti ini berandanya. Jadi di sisi sini ada profil kita, betul. Kemudian di sini ada beranda yang isinya tuh postingan teman-teman kita atau postingan koneksi-koneksi kita. Nah, kemudian di sisi sini, di sisi kanan ini isinya adalah teman-teman yang disarankan untuk kita berdasarkan jaringan kita sebelumnya gitu ya. Nah, saya harus kenalkan dulu bagian atas ini ya. Ini tuh ada halaman utama ya, yang seperti tadi saya sudah bilang. Nah, ada juga jaringan saya. Nah, di sini ini itu tempat buat teman-teman bisa cari teman di pencarian. Nanti kalau misalnya ada yang mau terkoneksi sama kamu atau mau terhubung sama kamu, kita bisa menerima mereka lewat sini ya. Ini misalnya saya terima ya. Nah, jadi dia sudah terkoneksi sama saya sekarang. Jadi kayak ini tuh ibaratnya connection di LinkedIn itu sama dengan followers kalian misalnya di Instagram, di Facebook, di TikTok kayak gitu. Sama. Nah, kemudian di sebelah sini teman-teman bisa mulai nyari pekerjaannya ya. Di
misalnya mau posisi apa. Brian pengen posisi apa kalau mau kerja sekarang casual? Mungkin ya mengingat ya saya masih belajar. Iya. Nggak yang terlalu dekat. Oke, iya, yang bisa di freelance kan gitu ya. Kita coba copywriter. Nah, sini langsung muncul semuanya. Nih, teman-teman juga bisa lihat ada yang dia minta kerja di kantor, ada yang dia gabungan. Kalau gabungan ini biasanya bisa kerja di kantor, bisa kerja dari rumah juga kayak gitu. Kemudian coba ini jarak jauh. Kalau jarak jauh itu artinya remote. Jadi teman-teman bisa kerjain ini dimanapun kayak gitu. Sudah. Nah, ini kan lokasinya di seluruh Indonesia ya. Teman-teman bisa kalau misalnya mau spesifikkan daerah Jawa Timur, bisa seperti ini. Nah, kan muncul nih yang di Jawa Timur. Nih, kelihatan kan ya, remote. Nah, ada juga yang kontrak ini cuma 6 bulan. Nah, jadi ada infonya di sini, teman-teman bisa cari. Nah, nanti gimana ya kok kita bisa kemudian mendaftar di sini misalnya? Caranya dengan teman-teman mengisi profil teman-teman dengan selengkap-lengkapnya. Nah, tampilan profilnya itu seperti ini, ya. Ini bagian atas ada foto profil teman-teman. Dalam di LinkedIn itu kalau misalnya teman-teman mau pakai profil itu jangan profil yang bercanda kayak misalnya kita di Instagram atau kita di TikTok yang gitu-gitu, enggak. Jadi profil yang harus kita pasang di LinkedIn ini adalah profil kita yang profesional kayak gitu. Formal. Betul, yang formal. Nah, tapi sebenarnya formalnya itu nggak harus formal yang misalnya kita pakai jas kampus atau pakai jas apa terus habis itu gini yang kayak foto KTP, enggak. Yang penting pokoknya teman-teman tuh sopan rapi, pokoknya dilihatnya itu enak dan menarik, itu yang paling penting. Karena dari foto profile teman-teman bisa langsung dilirik dan dihubungi sama recruiter lewat LinkedIn ini. Nah, habisnya foto profile, teman-teman bisa sertakan nama teman-teman dan gelar teman-teman kalau sudah ada. Kalau belum, ya nama aja. Nah, namanya itu nggak boleh nama yang lebay-lebay gitu. Instagrammu apa namanya? Faiza. Nah kan, itu kan nama lebay ya. Nah, namamu kan siapa tadi nama lengkapnya? Faiza Prata Ayu. Nah, tulis di LinkedIn nama lengkap kalian, ya. Seperti itu. Itu adalah kunci. Jangan sampai kamu nulis yang aneh-aneh, ya. Karena ketika recruiter melihat profilmu sudah gak jelas, ya sudah, berakhir sampai situ, wassalam kayak gitu. Nah, kemudian di bawah nama teman-teman ini boleh dituliskan hal-hal yang sekiranya mewakili teman-teman. Misalnya teman-teman ini sekarang lagi penerima beasiswa, apa beasiswa kalau yang di SMK itu yang terkenal ya, Pemuda Tangguh. Iya, bisa ditulis aja awardee Pemuda Tangguh tahun berapa kayak gitu. Nah, terus nanti bisa ditulis lagi kalian ini tertarik di mana, tertarik di bidang apa kayak gitu, bisa ditulis. Kayak misalnya ini saya tertarik di dunia konseling, maka saya tulis di sini konselor juga kayak gitu. Sudah selesai kita bahas ini. Kemudian di bawah sini ada lagi. Nah, ini tentang, ini sama kayak deskripsi diri ya teman-teman. Teman-teman, Itu biasanya isinya apa? nah, deskripsi diri itu isinya apa aja? Deskripsi diri itu adalah hal-hal yang mewakili teman-teman. Kalau kemarin kita sudah sempat sesi bimbingan kelompok ya, yang kita bahas konsep diri. Jadi segala sesuatu yang teman-teman tahu tentang diri teman-teman, utamakan yang positif, itu masukkan di tentang, ya. Nanti kalau sudah tersampaikan, ya udah teman-teman bisa mulai upgrade bahasanya. Jadi pakai bahasa Inggris. Nah, kalau bahasa Inggris kan bahasa global, orang-orang di luar pun bisa melihat kayak gitu. Nah, nanti kalian tinggal atur kalau misalnya ada yang menghubungi kalian atau DM kalian, itu kalian bisa atur
oh aku berarti harus bales yang kayak gini gitu-gitu. Walaupun pengalaman bahasa Inggrisnya masih nol atau minus, nggak apa-apa, kan sekarang ada teknologi Google terjemah gitu ceritanya gitu. Nah sudah, sama seperti Instagram yang punya portal yang isinya feed. Nah di LinkedIn itu juga ada kayak gitu. Misalnya ini, dulu saya pernah ikut satu aktivitas yang menurut saya seru, kemudian aktivitas itu saya ceritakan di sini, sama kan kayak di, terus teman-teman juga bisa like, terus bisa komentar seperti itu. Sudah, kita lanjut ke bawah lagi. Ada lagi yang penting, pengalaman. Pengalaman ini harus teman-teman tulis sedetail-detailnya ya. Mungkin sekarang sedang menjabat sebagai OSIS. Oke, silahkan ditulis menjabat OSIS di SMK 1 Surabaya sekian lama. Nah kemudian kamu juga perlu sertakan selama kamu jadi OSIS itu project-project apa yang kamu kerjakan, yang kamu lakukan, atau project-project apa yang kamu handle gitu. Nah dalam project itu misalnya kamu mendapatkan pengalaman tiba-tiba bisa jadi desainer, nah kemudian bisa jadi sekretaris, kemudian bisa jadi pengatur keuangan yang baik. Nah itu silahkan dituliskan. Semakin kamu detail menyampaikan pengalamanmu dalam sebuah organisasi, itu semakin cepat recruiter ini ngelirik kamu kayak gitu. Ya, seperti ini. Nah kemudian pendidikan terakhirmu juga silahkan ditulis. Nah penting juga untuk memasukkan lisensi atau sertifikat teman-teman. Nah dalam kegiatan ini tuh kan dalam kita hidup ini ya selama ini, mungkin dari SD dulu atau dari SMP dulu itu sudah pernah ikut lomba apa atau hal apa yang seru dan ada sertifikat atau lisensinya, itu boleh teman-teman foto terus diupload di sini. Nah nanti orang-orang kan bisa lihat tuh, oh ternyata dia dari dulu udah aktif begini ya, udah aktif begitu ya, sehingga lebih cepat lagi gitu rekruter buat panggil kamu kayak gitu. Kan sekarang kan banyak ya kayak pelatihan online Iya betul. oh Iya. jangan kita masukkan sertifikat itu ke situ. Boleh dong, boleh, nggak apa-apa. Nah, berawal dari hal-hal yang gratis itu, kemudian teman-teman akan tahu gimana sih LinkedIn ini mainnya, kemudian gimana sih orang-orang LinkedIn itu nge-treat hasil jerih payah atau pencapaian kita kayak gitu. Banyak teman-teman saya dulu yang memulainya dari kalau misalnya apa ya namanya ya, yang akademi itu loh ya, pokoknya tuh ada sebuah kantor yang menyediakan jasa seperti yang kamu bilang tadi. Nah jadi kursus-kursus online apapun itu ada, misalnya dia mau desain ada, dia mau ini ada, bahkan dengan yang gratis sekalipun. Nah tapi gratis itu untuk awalnya, selanjutnya kan nanti pasti berbayar atau berlangganan. Nah di situ kamu akan dapat program-program yang lebih menarik lagi, dan itu juga bagus aja kalau misalnya mau kamu masukin. Nah nanti di bawah sini kemudian akan muncul lagi yang namanya keahlian. Nah keahlian ini isinya adalah kamu punya kompetensi apa, kamu punya kebisaan apa gitu. Misalnya kalian sekarang nih anak AKL nih, sudah pandai menghitung, nah itu bisa dimasukkan. Aku keahliannya sebagai akuntan gitu. Selain itu aku juga problem solver misalnya, nah itu juga bisa dimasukkan di sini. Nah nanti orang lain yang jadi temenmu, misalnya saya juga bisa untuk memberikan rekomendasi di akun LinkedIn teman-teman. Nah rekomendasi ini ibaratnya ya, kalau misalnya kalian lagi job fair nih, terus sekolah ini ngundang banyak banget perusahaan, betul. Nah itu kan sebenarnya adalah hubungan sekolah dengan perusahaan ketika teman-teman terrekrut di satu perusahaan. Nah sama, kalau rekomendasi ini kan artinya berarti teman-teman itu melalui proses job fair tadi itu direkomendasikan sekolah untuk join di perusahaan A misalnya kayak gitu. Jadi sekolah yang jadi perannya. Nah di sini saya bisa ngasih rekomendasi di akun Brian. Oh
selama sekian bulan saya mengenal Brian adalah orang yang seperti ini, itu bisa dijelaskan di sini. Dan siapapun boleh mengisi link rekomendasi ini jika diperbolehkan sama kita, kayak gitu. Dan gak jarang orang-orang memang sengaja minta, tolong dong bantu rekomen aku gitu. Jadi semakin banyak rekomen ini juga akan semakin menarik sudah. Mungkin ada yang mau ditanyakan soal ini LinkedIn? Ya. Kan kalau yang kita kan misalnya akuntansi gitu ya. Iya. Ini nggak sih kalau kita bikin kayak portfolio atau sesuatu yang menarik para HRD? Oh iya, lupa saya nggak bilang itu. Portofolio itu juga penting ya. Di luar lisensi, di luar sertifikat, portofolio itu kan adalah sesuatu yang sudah pernah teman-teman kerjakan, terus dikumpulkan. Nah, iya betul, itu perlu dipersiapkan. Jadi tutorialnya ya, kalau misalnya kita urut lagi dari atas, minat sudah ada ini, minat pengen bekerja. Nah, yang dimulai dulu adalah dari CV. Nanti kalau CV-nya sudah jadi, di bawah CV ini ada yang namanya portofolio. Portofolio itu apa yang sudah teman-teman pernah kerjakan, atau sudah pernah ikut project apa yang menarik atau seru, pernah ikut lomba apa yang menjuarai atau seperti apa, itu bisa dimasukkan di portofolio. Kemudian baru kita pilih koneksi yang sehubungan dengan minat pekerjaan kita, itu akan lebih memudahkan lagi. Seperti itu. Tinggal menunggu panggilan kerjanya kalau udah baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Iya. Gimana caranya kayak kita kalau semisal kita sudah menerima sebuah Perusahaan, ya. persyaratannya terus sama ketentuan yang ada itu cocok sama kita. Iya. Terus gimana caranya kita tahu kalau itu memang maksudnya bukan kayak yang ribu Oh, iya. cuma apa nyantumin doang. Oke, cara taunya gimana? Itu banyak banget ya teman-teman kalau kita ngobrol sama HRD beneran. Jadi dalam rangka teman-teman tahu ini tuh perusahaan ini benar-benar merekrut apa enggak sih, dan seterusnya. Itu kita bisa lihatnya dari banyak. Yang pertama, kita bisa lihat dari akun media sosial dia. Itu yang paling mudah. Ya. Misal kamu mau daftar di Viva, misal ya. Kamu bisa lihat di akun Instagramnya Viva atau di website resminya Viva. Kalau memang dia benar-benar open recruitment, maka di situ akan ada informasi itu. Kalau tidak, bisa jadi tangguh. Seperti itu. Itu hal pertama yang bisa kita lakukan. Kemudian, hal yang kedua, kita bisa riset dari perorangan. Misal, kamu, Brian, sudah punya kenalan seorang yang bekerja di Viva. Kamu ngobrol lah sama dia, dia lagi buka ya, pasti orang dalam tahu soal itu ya. Itu yang bisa kita lakukan untuk tahu benar dan tidaknya gitu. Kemudian yang bisa kita lakukan lagi adalah memilih job portal yang terpercaya. Misalnya kalau tadi kita sudah bahas soal LinkedIn ya teman-teman, LinkedIn itu sejauh ini saya rasa adalah salah satu job portal yang paling bisa dipercaya di antara yang lain-lain, karena para anggota LinkedIn ini memang anggota atau orang-orang yang sudah expert di bidangnya gitu loh. Jadi nggak ada lagi info-info di LinkedIn yang bohong. Ini coba kita cari tahu ya langsung. Kita lihat ini ya, di sini kita lihat bahwa perusahaan ini punya loker ini. Sekarang kita coba lihat lagi di Instagram dia, oke? Ada nggak? Ada kan? Oke. Karena ada, berarti itu sudah jelas terpercaya. Nah, itu adalah hal pertama yang bisa kita lakukan ya, dan yang kalau misalnya kita lihat akun media sosialnya itu hal yang paling mudah gitu. Maksudnya kita nggak perlu susah-susah, misalnya harus bertanya ke orang, misalnya harus apa, itu bisa kita lakukan kayak gitu sih. Oh iya, bisa lagi siapa yang memposting loker itu.
itu juga bisa kita iniin. Kalau misalnya orang yang posting loker itu sudah orang yang terpercaya, tentu saja kita bisa percaya, begitu kan? Kalau enggak, ya kita bisa tambahkan. Itu ada lagi yang mau kita diskusikan? Ya. Mau tanya, kalau klinik itu kan terbuat itu terbuka untuk semua. Kalau Betul. misalnya kita kan masih SMK jadi Iya. ada nggak kayak lowongan buat magang? Ada, tadi kan juga sudah kita iniin. Itu kan oh berarti itu bukan kerjaan itu. Bisa jadi bukan, kan setiap job yang diposting orang di LinkedIn itu ada ketentuannya. Nah, jadi misalnya kerja kontrak berapa bulan atau remote atau cuma kerjanya itu sekali project, itu ada semua ketentuannya gitu. Ya, ada lagi? Cukup? Oke, cukup. Berarti challenge-nya minggu ini adalah teman-teman silahkan coba buat akun LinkedIn ya. Kemudian silahkan dilengkapi data dirinya, dan minggu depan kita sharing session lagi terkait ini dan kita lanjut untuk bahas masalah selanjutnya. Oke? Terima kasih banyak teman-teman. Sebelum itu saya mau merefleksi teman-teman dulu. Gimana nih perasaannya setelah dapat tuing tadi dari Faiza? Gitu ya, lebih lega karena kan aku udah jadi banyak pertanyaan sama kok aku baru tahu ini, kenapa aku nggak Oh, tahu iya. dulu gitu. Dan bisa lihat aktivitas orang-orang profesional itu gimana, mungkin bisa mencontoh mereka. Oke, kalau Divya? Kayak aku lebih merasa itu sih, kayak oh ternyata itu ini tuh kayak gini, maksudnya kayak sebelumnya itu kan pernah denger aja, tapi kita itu belum tahu yang kayak sampai detailnya tuh. Habis itu ternyata itu kan di bawahnya itu tadi kayak ada keahliannya kita, jadi kayak oh ternyata itu bisa mencantumkan kayak gini, Betul. nggak cuma kayak profil di Instagram atau profil di Facebook gitu. Bisa rinci gitu. Ya, Brian sebagai yang punya masalah sudah tergambar? Ya, gimana sekarang perasaan Brian? Ya, tadi kan mungkin sebelum melakukan bimbingan ini ya, saya awalnya kayak bingung terarah. Setelah mengikuti bimbingan ini terus mendapat saran teman-teman juga ya, sudah ada gambaran, mungkin sudah punya rencana apa yang ingin saya lakukan. Oke, kita ucap hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, terima kasih Brian, terima kasih Faiza, terima kasih Divya waktunya sharing sessionnya hari ini ya. Bu Aul seneng banget teman-teman bisa cerita sama Bu Aul hari ini. Harapan Bu Aul kegiatannya seperti ini bisa kita lanjutkan besok dan seterusnya. Kira-kira rencana teman-teman untuk pertemuan selanjutnya ini kapan enaknya? Hari Rabu juga. Hari Rabu, berarti minggu depan ya? Oke ya, boleh dijadwal lagi ya, nanti kabari Bu Aul. Udah gitu aja, terima kasih teman-teman, boleh melanjutkan aktivitas teman-teman. Semoga setiap hari berlimpah bahagia. Bila hidayah wa taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.